Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sekeluarga ya dalam keadaan sehat dan dilapangkan rezekinya. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan terima kasih dulu yang sangat banyak kepada teman-teman panitia dari grup Panduan Bunda di Facebook atas kesediaannya untuk ngajakin saya nih ikutan belajar di Kulwak volume 11 ya kali ini. Ya, saya sangat senang masih dikasih kesempatan untuk ya ikut belajar bareng ya. Dan kita akan insya Allah berbicara tentang menjaga kesehatan mental ibu dan anak dalam menghadapi masa pandemi. Ya, artinya kesehatan psikologis seperti itu. Ya, memang ada banyak banget sih yang perlu kita perhatikan terkait kesehatan mental khususnya untuk para ibu ya dan anak-anak. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke materi. Saya akan jelaskan ya dalam bentuk presentasi, tapi juga sambil langsung saya jelaskan dan ada videonya seperti ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa tetap nyaman mengikuti materi keluar pada hari ini. Oke, bicara kesehatan mental ibu dan anak, mungkin saya ingin menyampaikan kabar buruk dan kabar baik gitu ya. Nah, kabar buruknya, saya sampaikan kabar buruknya dulu aja mungkin ya. Kabar buruknya adalah kesehatan mental ibu dan anak itu sangat dipengaruhi oleh pemimpin keluarga atau suami ya, atau kepala keluarga. Kepala keluarga itu berperan sangat besar menjaga kesehatan mental ibu dan anak. Kenapa? Ya, karena mereka pemimpin keluarga, gitu ya. Dan sebenarnya nggak hanya dalam masa pandemi ini saja, namun juga dalam kondisi-kondisi krisis lainnya di dalam keluarga, itu peran pemimpin keluarga itu sangat besar sekali untuk menciptakan kestabilan. Karena pada dasarnya ada banyak kan kondisi krisis yang kita alami dalam keluarga kita, tidak hanya terkait dengan bencana alam, seperti misalnya anak remaja kita yang mungkin sedang bermasalah, mungkin gagal masuk kuliah atau yang lainnya. Itu juga adalah salah satu kondisi krisis ya yang dihadapi oleh keluarga. Dan seorang pemimpin yang mana punya otoritas sangat besar dalam keluarga itu bisa mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi bagaimana keluarga dan seluruh anggota di dalamnya itu bisa stabil ya melewati setiap fase krisis yang mana itu tidak akan terhindarkan. Setiap keluarga pasti akan melewatin itu karena ya sudah sunatulahnya seperti itu. Dan masa-masa krisis seperti ini adalah satu kesempatan ya bagi setiap keluarga untuk naik level atau upgrade gitu ya. Untuk naik level atau upgrade kualitas hubungan antar anggota keluarganya. Nah, di situ apakah dalam kondisi krisis ini, dalam masa pandemi ini, kita bisa naik level sebagai sebuah tim, sebagai sebuah keluarga, atau masing-masing masih sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri ya. Nah, jadi dalam kondisi krisis ini, seorang suami atau kepala keluarga yang suportif ya, yang terlibat, yang saling yang mau untuk terlibat dan melebur ya dalam berbagai peran di keluarga, itu sangat dibutuhkan. Jadi mungkin sedikit saran saya sebelum kita masuk ke materi intinya, pada pemimpin keluarga dalam masa atau fase pandemi seperti ini adalah saat yang tepat bagi kita kepala keluarga ya untuk terlibat dalam berbagai peran dalam keluarga, tidak pilih-pilih ya. Baik itu sebenarnya tugasnya anak, baik sebenarnya tugasnya seorang ibu khususnya ya, atau itu misalnya pekerjaan rumah tangga yang ya umumnya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Nah, tapi juga ayah atau pemimpin keluarga ikut terlibat meringankan berbagai beban yang dihadapi oleh setiap anggota keluarganya. Nah, ini yang dibutuhkan ya dalam masa pandemi ini. Tapi kalau para pemimpin, para ayah masih terlalu sibuk dan tidak ingin terlibat dalam berbagai kesulitan atau permasalahan istri dan anak-anaknya di rumah, ya ini sayang sekali ya, peran pemimpin keluarganya jadi mungkin kurang optimal. Dan
akan sulit ya membawa kestabilan atau kesehatan mental ya di dalam keluarga. Nah, berita baiknya adalah setiap dari kita anggota keluarga, artinya ibu dan anak-anak, ya itu pasti yang paling bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Artinya ada banyak kok ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita tanpa harus tergantung dengan orang lain. Seperti itu. Nah, inilah yang akan jadi fokus bahasan kita pada keluar kali ini. Nah, karena saya itu orangnya pemalas, maksudnya adalah karena bicara tentang kesehatan mental ibu dan anak, itu sebenarnya ada banyak sekali ya dan luas sekali pembahasannya gitu ya. Artinya kalau mau kita bahas semua ya itu nggak akan sempat. Dan sebetulnya memang kita tidak perlu membahas semuanya. Karena apa? Karena ada aspek-aspek atau hal-hal ya yang jika kita itu lakukan, dia adalah merupakan sebuah aspek inti ya dari sesuatu gitu ya. Yang mana kalau kita fokus mengerjakan itu, maka dia akan membawa dampak positif kepada aspek-aspek lainnya. Nah, inilah yang seringkali dalam berbagai kesempatan saya sebutkan dengan efek domino gitu ya. Mungkin teman-teman tahu ya efek domino. Ketika satu domino dijatuhkan, maka yang lain akan ikutan jatuh. Nah, seperti itu. Saat kita fokus pada satu yang paling inti atau sedikit hal saja yang paling inti, namun saat itu dilakukan dengan baik, maka secara otomatis dia akan membawa efek positif kepada hal-hal lainnya terkait kesehatan mental kita. Nah, itulah yang saya maksud dengan pemalas ya. Maksudnya kita hanya fokus pada sedikit hal saja, tapi itu yang paling penting. Begitu. Nah, jadi ada 6 hal atau 6 aspek yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk diri sendiri dalam rangka menjaga kesehatan mental, dan 6 hal juga yang bisa orang tua lakukan untuk anak-anak dalam rangka menjaga kesehatan mental. Nah, ke-12 langkah ini atau ke-12 tips ini itu ada sumbernya, nanti saya cantumkan di belakang ya, adalah sudah terukur atau teruji ya dari penelitian atau dari sudut pandang psikologi. Nah, karena itu teman-teman bisa menjalankan ke-12 langkah ini seharusnya dengan mudah dan seharusnya bisa memberikan dampak yang besar ya atau efektif kepada diri kita dan anak-anak kita. Oke. 3 yang pertama yang bisa orang tua lakukan untuk menjaga kesehatan mental untuk diri sendiri, yang pertama adalah cintai diri sendiri. Maksudnya adalah dalam kondisi pandemi ini kita tahu ada banyak krisis atau tekanan yang kita rasakan ya, khususnya sebagai seorang ibu. Bisa jadi ada tekanan ekonomi, bisa jadi ada tekanan mendampingi anak-anak belajar, karena ya kita tahu semuanya sedang menjalani pendidikan jarak jauh saat ini, yang mana beban mengajar itu kemudian menjadi lebih banyak kepada orang tua, seperti itu. Nah, belum lagi kalau anaknya lebih dari satu orang. Belum lagi juga mungkin kita punya ekspektasi lainnya yang mungkin ekspektasi tersebut ya memang kita harapkan bisa kita capai gitu ya dalam kondisi normal. Nah, tapi pada dasarnya dalam kondisi pandemi seperti ini atau dalam setiap masa krisis yang mungkin nanti teman-teman lewati sebagai keluarga, ya pasti akan menemui banyak rintangan ya dan menemui banyak kesulitan. Artinya kita tidak perlu memaksakan diri sendiri ya melakukan hal-hal yang itu di luar jangkauan kita. Maka cintai diri sendiri. Kalau memang merasa lelah, ya sudah gitu. Tentukan waktu untuk beristirahat. Ambil waktu untuk melapangkan hati, melapangkan pikiran, khususnya saat sedang merasa tertekan, sedang merasa lelah, atau sedang merasa stres. Jadi dalam masa pandemi ini penting bagi kita untuk tidak memaksakan diri sendiri,
untuk tidak sengaja membuat stres diri kita sendiri. Yang kedua, baca dan tonton dengan pintar. Maksudnya adalah karena kita hidup di masa yang sangat terhubung ya saat ini, semuanya terhubung dengan internet, bahkan materi ini juga teman-teman bisa nikmati secara online, seperti itu. Dan ya kita semua tahu dan kita semua mungkin menyadari bahwa screen time atau waktu tonton kita saat ini ya mungkin cukup tinggi ya. Seringkali kita menghabiskan waktu dengan menonton TV, menonton video di YouTube atau melihat bacaan, berbagai macam bacaan secara online. Nah, uh, tanpa disadari hal-hal itu pasti akan mempengaruhi cara berpikir kita, ya. Dan kemudian cara berpikir kita itu kemudian mempengaruhi perilaku kita. Nah, mungkin dalam masa pandemi ini penting bagi kita untuk menyaring apa yang kita lihat dan apa yang kita baca. Apalagi kalau nonton di TV, rasanya ada banyak sekali berita-berita yang memusingkan kepala gitu ya, tentang omnibus law lah, tentang kemudian angka uh, apa namanya positif COVID gitu ya, yang masih terus bertambah, dan mungkin berita-berita buruk lainnya yang ya memang itu sebuah informasi penting ya, yang penting untuk kita tahu, tapi ya cukup kita tahu saja gitu ya. Artinya pada dasarnya kita tidak memiliki andil terhadap sebagian besar informasi atau berita-berita tersebut. Jadi ya teman-teman, penting untuk menghindari berita-berita negatif atau hal-hal yang negatif, apalagi hoax-hoax yang banyak sekali tersebar. Ya kurangi screen time-nya, kurangi waktu gunakan TV ataupun smartphone-nya, fokus pada yang lebih penting. Apa itu yang lebih penting? Nah, itu juga nanti akan kita jelaskan. Seperti itu. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah tetapkan pencapaian yang masuk akal. Oke, maksudnya begini. Dalam masa pandemi ini, itu tadi ya, ada banyak krisis. Mungkin teman-teman yang punya usaha dan yang lain itu menurun ya penjualannya, kayak gitu kan. Atau yang bekerja juga gajinya menurun gitu ya. Atau malah mungkin dipotong sangat besar, atau mungkin di PHK dan yang lainnya. Artinya banyak target-target kita yang sudah kita rencanakan pada tahun ini yaitu tidak bisa tercapai, kayak gitu. Nah, penting untuk kita menyesuaikan target-target atau pencapaian tersebut, menyesuaikan pada pencapaian kecil yang itu bisa ya kita atau memungkinkan realistis ya untuk kita capai dalam kondisi sulit seperti ini, kayak gitu. Nah, contohnya mungkin analoginya kalau teman-teman yang bekerja di dunia usaha misalnya, kalau sebelumnya punya target terjual 100 barang gitu ya dalam 2020 ini, maka target 20 adalah realistis ya. Nah, kenapa sih penting kita menyesuaikan pencapaian kita, menyesuaikan ekspektasi kita agar tidak terlalu tinggi? Karena pertama, ekspektasi yang terlalu tinggi dalam kondisi sulit artinya ya kita memaksakan sesuatu yang memang sudah kemungkinan sangat besar tidak akan tercapai. Kalau sudah jadi seperti itu, maka ya yang namanya kecewa dan stres ya itu mudah sekali kita rasakan. Nah, tapi kalau kita menyesuaikan ekspektasi kita, pencapaian-pencapaian yang kecil ya, yang bisa secara benar-benar kita lakukan atau kita capai, nah itu membuat kita merasa bahagia ya, karena oh ternyata saya bisa, seperti itu. Ya alhamdulillah gitu ya, saya masih bisa melakukan hal ini, saya masih bisa mencapai hal ini. Nah, ini nanti juga termasuk terkait juga dengan pendidikan atau mendampingi anak-anak belajar di rumah, yang mana itu juga nanti akan dijelaskan ya di bagian selanjutnya. Jadi jangan memaksakan diri untuk mencapai hal-hal yang besar jika memang kita rasa itu tidak realistis dicapai pada kondisi pandemi seperti ini. Jangan sampai kita terlalu over percaya diri gitu ya. Dalam fase ini menjadi realistis itu jauh lebih bermanfaat untuk kesehatan mental kita, kayak gitu. Nah, kemudian bagian selanjutnya, sebagai orang tua, khususnya sebagai orang tua, karena kita adalah pemegang otoritas dan apa yang kita lakukan itu juga berdampak pada anak-anak, tidak hanya pada diri kita sendiri. Ayo kita dalam fase ini ya, fase pandemi ini, melatih diri untuk menjadi mindfulness ya, artinya penuh kesadaran ya, dengan
apa yang kita lakukan, ya, atau apa yang mau kita lakukan. Artinya, dalam masa sulit ini mudah sekali bagi kita untuk terjebak pada masa lalu, atau mungkin juga lebih-lebih lagi ya, mudah bagi kita untuk over ya, terlalu khawatir terhadap masa depan. Nanti seperti apa, kapan akan kembali normal, ya mungkin itu pertanyaan terbesar ya, yang yang menjadi pertanyaan terbesar kita ya saat ini, dan yang lain-lainnya. Ya, memang itu sesuatu yang penting untuk kita khawatirkan, tapi kekhawatiran itu tidak perlu kita bawa setiap saat, sehingga kemudian mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Jadi, sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, sebagai ibu khususnya, fokuslah right here, right now ya. Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan saat ini. Coba latih untuk, buat momen-momen beraktivitas bersama dalam keluarga, seperti itu ya. Tidak perlu sebuah aktivitas yang besar, seperti misalnya olahraga pagi ya, atau jalan-jalan pagi sehabis subuh bareng-bareng ya, suami istri dan anak-anak di sekitar rumah misalnya, kayak gitu. Atau sekedar kalau misalnya punya halaman atau taman di depan atau belakang rumah, yang sekedar makan-makan kecil-kecilan dan yang lain ya. Nah, momen-momen seperti ini adalah salah satu cara kita untuk bisa melatih mindfulness ya, untuk fokus pada apa yang kita lakukan saat ini, itu ya. Bukan selalu terbawa khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang mana ya kita tidak punya kontrol akan hal itu ya. Dan hanya Allah ya yang tahu ketentuan terkait hal tersebut. Nah, karena itu salah satu cara juga untuk melatih mindfulness adalah meningkatkan ibadah, kualitas ibadah dan kuantitas ibadah wajib kita, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sunnah kita. Itu adalah salah satu cara untuk bisa fokus ya pada saat ini, right here, right now, kayak gitu. Nah, poin selanjutnya adalah berusaha untuk tetap terhubung. Jadi meskipun kita nggak bisa pulang kampung dan yang lainnya ya, nggak bisa mengunjungi keluarga-keluarga yang ada di kota lain misalnya, seperti itu, kita tetap bisa terhubung kok ya, dengan video call dan yang lainnya. Dan mungkin khususnya dalam masa pandemi ini, tetap terhubung ini saya sarankan untuk fokus pada orang-orang yang terdekat. Maksudnya bukan keluarga terdekat, tapi orang-orang yang terdekat ya. Coba deh perhatikan lagi, mungkin selama ini kita jarang mengunjungi atau menyapa tetangga kita dan yang lainnya. Keterhubungan kita dengan orang-orang terdekat, khususnya tetangga kita gitu ya. Nah, ini bisa menciptakan rasa aman ya, menciptakan lingkungan yang menghadirkan rasa aman. Nah, ketika itu aman, maka ya kita lebih tenang, tidak mudah stres, karena kita tahu dalam berbagai kesulitan, kita tahu ada tetangga kita yang mungkin bisa diandalkan, yang mungkin bisa kita mintai pertolongan, seperti itu. Nah, bahkan ada hadisnya kan yang berbicara tentang ini, tentang pentingnya tetangga ya sebagai orang terdekat yang kita perhatikan. Nah, jadi monggo berusaha untuk tetap terhubung, dan mungkin juga ada keluarga-keluarga di sekitar lingkungan kita yang kita tahu mereka sulit secara ekonomi, sementara kita masih ada yang bisa kita bantu. Cobalah untuk tetap terhubung dengan membantu mereka, kayak gitu. Dan yang terakhir, bagi orang tua, penting bagi kita untuk menerima perasaan kita, karena ya itu tadi, dalam masa pandemi ini rasa-rasanya ada banyak emosi-emosi negatif yang mungkin mudah kita rasakan gitu kan, marah, capek, marah, kemudian kesal, ya bingung, ya semualah ya, mungkin emosi negatif yang mungkin dirasakan oleh teman-teman, yang mana itu sumbernya dari stres, kayak gitu. Nah, penting bagi kita untuk menerima ya, karena memang kondisi ini tuh memang membuat kita lelah, membuat kita capek, membuat kita stres. Dan ini adalah sesuatu yang normal untuk dirasakan. Artinya jangan menafikan apa yang kita rasakan. Terima, wah saya lagi capek banget ini. Artinya dia memaksakan diri untuk terus bekerja, berusaha dan yang lainnya. Kalau memang sudah merasa capek, bingung, mentok dan yang lainnya, ya memang itu waktunya untuk istirahat. Secara alami yaitu tubuh memberikan indikasi ya, memberikan tanda pentingnya untuk kita untuk menerima apa yang kita rasakan, dan berusaha untuk istirahat, kayak gitu ya. Justru dengan menerima, saya capek nih, saya bingung, ya udah istirahat dulu. Justru dengan itu sebetulnya nanti kita akan bisa
kembali melangkah ya, melakukan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan sebagai seorang orang tua, sebagai seorang pribadi yang bekerja mungkin, dan yang lainnya. Jadi penting sekali ya dalam masa-masa ini untuk tidak kita terlalu memaksakan diri kita dan mengerti perasaan kita sendiri. Kayak gitu. Nah, sekarang 6 hal atau 6 langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental anak-anak. Nah, ini tadi ya terkait berusaha untuk mindful ya, berusaha untuk fokus right here, right now. Sebagai orang tua, penting bagi kita untuk mengajak anak-anak kita ya untuk menikmati momen-momen bersama yang masih bisa kita nikmati saat ini. Seperti itu. Jadi monggo diatur waktunya agar bisa banyak ayah dan ibu ya bisa beraktivitas bareng anak-anak ya, dijadwalkan ya, ditentukan waktunya, mau aktivitas sederhana yang mana itu meningkatkan komunikasi kita ya, dan bentuk-bentuk aktivitas bersama lainnya kayak gitu, dan tidak usah yang berat-berat, yang santai-santai saja. Momen-momen kebersamaan seperti ini tuh sangat simpel ya, sangat sederhana, sangat remeh-temeh mungkin terkesannya, tapi sebenarnya sangat berdampak besar pada kesehatan anak-anak dan keluarga secara umum. Seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah berusaha untuk menjaga rutinitas ya, khususnya pada anak-anak. Jadi dalam masa pandemi ini yang namanya keteraturan itu kan sangat membantu kita ya melewati hari-hari dengan mudah, sangat membantu kita untuk merasa tenang ya. Nah, karena itu penting bagi kita untuk membiasakan anak-anak misalnya bangun, tidur, makan, dan tidur di jadwal-jadwal yang normal gitu. Jangan biarkan anak-anak kita suka kesiangan, jangan biarkan anak-anak kita suka tidur terlalu larut karena bermain dan melakukan hal-hal yang sebetulnya kurang bermanfaat seperti itu. Nah, termasuk orang tua juga kayak gitu ya. Jangan kemudian menyuruh anak-anak tidur tapi orang tuanya masih nonton ya jam 10 malam misalnya, seperti itu. Nah, ayo berusaha untuk membangun rutinitas sederhana ya, karena itu tadi rutinitas itu menghasilkan keteraturan ya, dan keteraturan itu menenangkan ya, menenangkan pikiran kita. Kemudian poin selanjutnya adalah, nah khususnya nih bagi anak-anak yang belajar di rumah saat ini kan pendidikan jarak jauh, yang mana ada banyak sekali aktivitas mereka yang mungkin perlu kita manage gitu kan. Sebagai orang tua penting bagi kita untuk memiliki jadwal untuk anak-anak dan mengkomunikasikan jadwal tersebut dengan jelas seperti itu. Karena jadwal yang banyak ini buat anak itu jelas bagi mereka, khususnya usia SD ya, buat mereka itu jelas mereka sulit untuk memanagenya gitu ya. Kapan mereka harus ngerjain tugas, kapan mereka boleh bermain, kapan mereka boleh santai-santai, dan yang lainnya. Nah, penting bagi kita untuk memberikan gambaran kepada anak dalam sehari itu nanti ngapain aja sih, nanti ngapain aja. Tidak harus dengan batasan waktu tertentu gitu ya. Maksudnya kalau anak belum ngerti waktu, kita kan bisa gunakan indikator waktu yang sederhana, seperti misalnya nanti habis zuhur kita harus tidur siang dulu, atau nanti setelah mandi kita kerjakan PR dulu 5 soal misalnya, seperti itu. Nah, jadi harus jelas dan detail. Usahakan sebaik mungkin untuk bisa seperti itu. Kadang-kadang kita memberikan instruksi atau arahan kepada anak-anak dengan nanti kakak nanti siang kerjain PR ya gitu. Nah, ini adalah satu instruksi yang kurang jelas ya. Nah, penting sekali untuk kita membuatnya jelas dan detail. Kan nanti siang habis zuhur kerjakan PR-nya, mau kerjakan berapa? 10 soal ya, atau dia mungkin 5 soal aja, ya udah 5 soal nggak apa-apa. Karena 5 soal ini kalau anak bisa mengerjakan 5 soal, akan lebih mudah bagi dia untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya, daripada kita meletakkan target 20 soal tapi di awal dia sudah merasa berat dan akhirnya tidak mau melakukan seperti itu. Nah, ini tentang ini sebenarnya ada videonya ya, jadi teman-teman bisa cek di channel YouTube Parenting Plus. Itu sudah pernah kami buat video edukasi tentang hal ini, bagaimana agar kita bisa memotivasi anak belajar khususnya di rumah. Nah, poin selanjutnya adalah karena tugas anak-anak itu sangat banyak yang sekolah ya, yang belajar di rumah,
penting bagi kita untuk memberi fleksibilitas ya pada anak-anak. Memaksakan mereka untuk belajar terus-menerus itu bukan sesuatu yang bagus sebetulnya, karena rentang fokus anak itu sebenarnya ya tidak sepanjang itu, tidak selama itu. Justru kalau kita memaksakan mereka belajar terlalu lama, sebenarnya mereka tidak bisa mendapatkan manfaat maksimal dari momen belajar tersebut. Ya, justru manfaat maksimal itu bisa kita dapatkan kalau kita membuat sesi-sesi belajar yang pendek dan disesuaikan dengan kemampuan anak-anak kita. Nah, jadi monggo berikan fleksibilitas yang luas ya pada anak-anak kita. Kapan mereka bisa belajar, kapan mereka harus mengerjakan tugas-tugas di rumah, misalnya seperti mencuci piring, menyapu dan yang lainnya, dan kapan mereka boleh bermain. Dirotasi ya, dibuat variasi secara dibuat variatif gitu ya, sehingga anak-anak tidak bosan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah berikanlah perhatian-perhatian positif pada perilaku-perilaku anak, karena seringkali kita melewatkan perilaku-perilaku positif anak yang terjadi sehari-hari di rumah. Misalnya pada saat itu sebenarnya anak kita sudah berusaha nih untuk lebih rajin nyapu, misalnya sudah berusaha untuk merapikan kamarnya walaupun nggak sempurna, misalnya seperti itu. Nah, cuma kadang kita melewatkan ya momen-momen seperti ini. Nah, berusaha untuk memberi perhatian pada anak ya. Kita menunjukkan pada anak bahwa kita memperhatikan usaha-usaha mereka untuk menjadi individu yang lebih mandiri, untuk berusaha jadi individu yang lebih baik kayak gitu ya. Nah, kita sampaikan secara jelas, wah kakak hebat ya tadi berusaha merapikan kamarnya. Usaha seperti itu, walaupun itu tidak sempurna. Dan walaupun itu hanya hal-hal yang sangat kecil sekali. Tapi ini penting ya, kita menunjukkan bahwa kita memperhatikan itu. Supaya anak juga sadar bahwa mereka terus diperhatikan. Seperti itu, dan mereka terus mendapatkan support. Yang terakhir adalah terimalah perasaan anak, karena dalam masa pandemi ini yang rencananya berantakan tidak hanya kita sebagai orang tua, apalagi orang tua yang bekerja, tapi juga mereka, anak-anak kita jadi tidak bisa bermain dengan teman-temannya, tidak bisa ikut ekskul, tidak bisa ikut banyak kegiatan lain di sekolah, khususnya teman-temannya anak-anak yang SMP, SMA gitu ya. Ya itu mereka juga sedih kok ya, dan mereka juga merasa kecewa dengan banyaknya perencanaan yang terlewatkan. Jadi saat anak kita merasa ingin menyampaikan sesuatu, curhat, menyampaikan kekecewaan mereka, kelelahan mereka mungkin dengan banyaknya tugas dan yang lainnya, khususnya itu ya, maka ya cobalah untuk mengerti dan mendengarkan dengan baik kayak gitu ya, bukan ini tugas emang tugas kamu gitu, ayo dikerjakan gitu. Saya rasa respon-respon seperti ini kurang tepat gitu ya. Nah, jadi penting untuk membuat kita sebagai orang tua ya, untuk membuat anak kita merasa diterima perasaan mereka ya, beban mereka untuk bisa kita terima dan kita dukung. Tidak perlu memberikan nasihat-nasihat, cukup diterima ya, oh ya sudah, sabar ya. Gitu saja. Itu seperti yang tadi saya sempat jelaskan, hal-hal yang sangat kecil sekali, yang sangat sederhana sekali, tapi sebenarnya itu justru hal yang paling berdampak besar ya terhadap kesehatan mental diri kita dan anak-anak kita dan keluarga kita secara umum. Nah, jadi yuk kita malas aja, maksudnya adalah kita fokus saja melakukan hal-hal sederhana ini, yang mana hal-hal ini juga sudah terbukti secara ilmiah kayak gitu ya, bisa memberikan dampak positif pada diri kita, dan ini sangat mudah. Jadi nggak usah cari cara-cara yang rumit, nggak usah cari cara-cara yang memusingkan dan menyulitkan kita, karena sebetulnya cara-cara sederhana, 12 tips sederhana yang tadi sudah kita pelajari, itu sebenarnya sangat berdampak besar pada kesehatan mental diri dan keluarga kita. Jadi monggo, teman-teman mau mulai dari mana, silahkan pilih untuk mencoba melakukan yang mana dan mulailah melakukan. Semoga bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat grup keluarnya gitu ya. Kalau gitu sampai ketemu di kesempatan belajar bareng lainnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.